Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan. Allah yang telah memudahkan kepada kita untuk memuji namanya dengan kalimat syukur, kalimat mudah untuk diucapkan Alhamdulillah, yang dijadikan olehnya sebagai penyebab segala kebutuhan kita dipenuhi. Oleh karena itu wajar kita menjadi seorang muslim yang selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, manusia yang tidak disempurnakan jalur nasabnya, fisik dan ilmunya oleh Sang Pencipta Allah, sebaik-baik suri tauladan. Manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kepadanya salam hormat dan dijadikan ibadah serta dibalas 1 kali salam dengan 10 kali tambahan rahmat. Maka jadilah orang yang setelah memuji Allah Alhamdulillah juga membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bedah buku kita Adab Mufrad yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan setelah membahas bahasan yang terakhir berhubungan dengan masalah orang yang anaknya meninggal karena keguguran ataupun meninggal sebelum balik, keutamaan seperti apa yang didapatkan, dan sudah kita jelaskan ada jaminan surga bagi orang yang meninggal anaknya 2 atau 3 anak sebelum balik. Itu sudah menjadi jaminan baginya untuk masuk ke dalam surga. Tentu juga sudah kita titik beratkan penjelasannya pada saat itu. Ini kalau tidak ada indikasi kekufuran. Kalau ada orang tinggalkan sholat misalnya secara sengaja, jahdan, membangkang, atau orang kafir, orang munafik, musyrik, maka nggak mendapatkan keutamaan ini. Ya, mirip saya kasih contoh itu hari ada hadis Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur sunnah, maka Allah akan haramkan baginya api neraka. Sekarang kalau ada orang sholat qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 4, tapi tidak sholat duhur, gimana itu? Tidak dapat keutamaan itu kan? Nah, mirip dengan ini. Jadi kalau ada orang yang meninggal anaknya tapi dia sendiri nggak pernah sholat, dia sendiri berbuat kemusyrikan, maka tidak mendapatkan keutamaan ini. Keutamaan ini hanya didapatkan bagi orang yang dasarnya memang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mudahkan dengan anaknya meninggal sebelum balik, maka secara otomatis akan membantu dia masuk ke dalam surga itu. Dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Kurang lebih 2 atau 3 pertemuan khusus membahas tentang masalah keutamaan orang yang meninggal anaknya sebelum balik ini. Dan supaya meringankan atau menghilangkan rasa sedih, semua orang yang meninggal sebenarnya mereka hanya pindah alam. Itu perlu difahami. Mereka tidak hilang, walaupun di dalam pandangan mata kita selama di dunia ini mereka hilang, mereka kita kubur, masukkan ke tanah. Tapi sebenarnya secara keimanan, ya, dan kita wajib mengimani ke-6 rukun iman kita, diantaranya adalah rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Hari kiamat termasuk perangkaiannya, beriman tentang kematian, hidupan alam barzah di kuburan, kemudian kebangkitan pada hari kiamat dan hisab, kemudian surga dan neraka. Maka kita sangat yakin sebagai seorang muslim, orang yang meninggal itu pindah alam saja, dan kita akan bertemu dengan mereka selama memang tiketnya sama, iman dan amal saleh, maka akan bersama-sama insyaAllah di surga. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan kita masuk ke bab ke-82. Betul ya? Tepatnya hadisnya itu hadis nomor 156. Judulnya perlakuan baik terhadap budak. Nanti akan saya jelaskan masalah judul ini. Saya bacakan dulu hadisnya. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Habs bin Umar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Umar bin Al-Fadl mengabarkan kepada kami, ia berkata, Nu'aim bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddathana Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma thaqul qala ya Ali i'tani bi tabaqin aktubu fihi ma la tadillu ummati ba'di fa khashitu an yasbiqani fa qultu inni la ahfadhu min dhira'i as-sahifa wa kana ra'suhu baina dhira'i wa 'adudi
فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم وقال كذلك حتى فاضت نفسه وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله من شهد بهما حرم على النار. Artinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata atau mengatakan kepada kami bahwa Nabi SAW ketika sakit berat menjelang meninggal beliau sempat bersabda, wahai Ali, ambillah bantalan, aku akan menulis padanya sesuatu yang umatku tidak akan tersesat setelahku, maksudnya setelah peninggalku atau setelah meninggalku. Maka kata Ali bin Abi Thalib, aku khawatir beliau akan mendahuluiku, maksudnya jangan sampai nanti Nabi meninggal belum sempat menyampaikan atau menulis apa yang diinginkan. Lalu aku katakan, sungguh aku lebih hafal dari 2 hasta lembaran, artinya aku bisa menghafal walaupun tidak ditulis. Saat itu kepala beliau, maksudnya kepala Nabi SAW berada di antara tangan dan lenganku. Jadi maksudnya kepala dan juga kepala Nabi SAW berada di tangan dan lengan Ali. Jadi bertidur di tangan Ali bin Abi Thalib. Beliau SAW lalu berwasiat mengenai solat dan zakat serta budak-budak kalian. Ali lalu mengucapkan apa yang beliau ucapkan sehingga beliau lega. Beliau juga memerintahkan agar bersaksi, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Barang siapa yang bersaksi dengan keduanya maka ia diharamkan dari api neraka. Hadis ini kita kembali ke judul dulu, menjelaskan tentang judul itu sendiri. Judul ini adalah perlakuan baik terhadap budak. Jadi kita akan mulai menjelaskan tentang masalah perlakuan baik. Perlakuan baik artinya senyum, ramah, sapa, ya, santun, sopan, loyal, masuk dalam makna semuanya. Jadi membantu, memberi, ya, menasihati, mendukung, menolong, semua masuk dalam makna perlakuan baik. Dan makna budak adalah sosok orang yang didapatkan dari peperangan atau diberi dari pasar perbudakan. Jadi kalau seandainya kita pasukan umat Islam berperang dengan pasukan kafir, kemudian menang, maka semua yang ada di pasukan kafir itu menjadi budak, ya. Di sini tentu perbudakan tanda kutip yang diajarkan dalam agama Islam. Semua, ya, orang-orang di muka bumi ini punya sistem perbudakan, tetapi Islam datang menata dengan rapi dan baik. Ya, mereka tawanan perang itu menjadi budak kaum muslimin dan diperintahkan dalam agama Islam untuk berbuat baik sama mereka. Jadi kalau orang-orang lain menang dalam peperangan, tawanannya disiksa, ya, tidak diberikan kesempatan untuk ke kamar mandi, tidak diberikan kesempatan makan, bahkan tiap hari mungkin dipukulin, ya, mungkin ada yang sampai dibunuh, dimutilasi dan segala macam hal. Dan ini sama sekali tidak pernah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Tawanan-tawanan Nabi SAW di perang Badr, tawanan di perang Uhud, tawanan di, ya, perang pembebasan kota Mekah, tawanan di perang Hunain, ya, dan beberapa peperangan Nabi SAW, semuanya itu oleh Nabi SAW disuruh berbuat baik sama mereka. Sampai para sahabat, ya, pada saat Nabi SAW mengatakan wafukul ani, dan bebaskanlah para budak-budak itu, maka mereka berlumba-lumba mengucapkan di depan budak-budak mereka, kalian bebas karena Allah. Juga para tawanan di zaman Nabi SAW, kalau zaman dulu itu di zaman Nabi SAW, kalau menang peperangan, para tawanan perang ini dibawa ke masjid lalu diikat di tiang-tiang masjid dengan tujuan supaya mereka melihat muslimin sholat, lalu mereka melihat bagaimana muamalahnya umat Islam. Mereka mendengarkan Al-Quran ditilawakan, apalagi memang mereka dasarnya orang-orang Arab umumnya yang tertawan. Di zaman Nabi SAW mereka mengerti Al-Quran yang sedang dibacakan, tahu apa isinya, kandungannya, ngertilah. Maka mereka menceritakan, mengatakan kami waktu ditawan, ini setelah mereka masuk Islam, kami dulu waktu ditawan di awal-awal Islam oleh para sahabat atau para kaum muslimin, maka kami temukan sahabat-sahabat Muhammad memegang roti manis di tangan kanan mereka dan kurma kering di tangan kiri mereka, lalu mereka memasukkan ke mulut-mulut kami roti manis itu, dan mereka mengkonsumsi kurma kering itu dengan tangan kanannya. Artinya tawanan didahulukan untuk diberikan makanan yang baik, lukanya diobati, ya, diajak ngobrol, dinasehati,
dan tidak sedikit di antara mereka masuk Islam gara-gara itu. Seperti kisah yang masyhur adalah kisah Thumamah radhiyallahu anhu. Bagaimana dia tertawan oleh muslimin, kemudian Nabi SAW perintahkan untuk berbuat baik sama dia. Bahkan Nabi suruh ummahatil mu'minin, istri-istri Nabi, kalau kita bahasakan sekarang ratu ya, kaum muslimin, itu untuk memasak makanan yang enak lalu dihidangkan kepada Thumamah. Dan juga disuruh para sahabat memerah susu unta yang segar lalu dihidangkan kepada Thumamah. Terus saja Nabi SAW setiap hari datang menanyakan, hai Thumamah, bagaimana kebutuhanmu, apa pendapatmu ya. Tetap saja dia mengatakan, hai Muhammad, kalau engkau membunuhku, engkau membunuh seseorang yang di belakangnya banyak kekuatan yang akan melawan, dia kepala suku. Dan kalau engkau membebaskanku, memaafkanku, maka engkau akan menemukan aku adalah orang yang paling tahu berterima kasih. Maka selama 3 hari Nabi SAW tanya, jawabannya sama. Maka Nabi mengatakan bebaskan saja dia. Gara-gara itu dia masuk Islam akhirnya. Dan gara-gara dia masuk Islam, mulialah kaum muslimin, karena dia kepala suku Hanifah yang merupakan supplier terbesarnya pangannya penduduk Mekah. Dan dia memboikot makanan orang-orang Mekah dengan mengatakan kepada Quraisy, saya tidak akan mensuplai lagi gandum kepada kalian, pangan makanan pokoknya orang-orang Mekah itu kecuali Nabi SAW izinkan. Maka orang Quraisy pun akhirnya menyurat kepada Nabi SAW meminta izin agar suku Hanifah ini memberikan kepada mereka makanan. Dan sekian banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah tawanan-tawanan perang yang memang dimuliakan dalam Islam. Begitu juga tadi saya bilang perbudakan ini bisa dari tawanan perang, bisa juga yang diperjualbelikan di pasar. Tentu di zaman kita sekarang sudah tidak ada sama sekali. Kalau saya tidak salah setelah terjadi perang dunia kedua itu ada kesepakatan internasional, tidak lagi perbudakan, tapi sebelumnya banyak perbudakan. Bahkan kita tahu kalau histori terbentuknya atau awal ya kemerdekaan Amerika atau berdirinya negara itu banyak sekali perbudakan yang datang dari Afrika. Dan umumnya kaum muslimin bahkan yang dijadikan sebagai budak-budak mereka, gitu kan? Itu dicambuk, disiksa, dibunuh, majikannya pun tidak ada masalah, tidak dihukum karena dianggap itu budaknya. Dan banyak di antara mereka diperjualbelikan di pasar. Nah, dalam Islam kalau seseorang punya budak dia boleh perjualbelikan, tetapi dengan syarat ya, dia lebih baik kalau membebaskannya. Maksudnya dia lebih baik membebaskan, bukan syarat ya. Dia lebih baik membebaskan, pahalanya lebih besar. Seperti Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum, ini salah satu dari 10 sahabat ini jamin masuk surga. Beliau tiap hari membebaskan sekitar 36 budak. Pergi ke pasar, dibeli sama dia, lalu dia katakan kalian bebas karena Allah. Dan ada rentetan hukum lagi, ada namanya hukum maula. Jadi kalau bapak ibu punya budak kemudian mengatakan kau bebas karena Allah, maka misal namanya dia si A, nama kita B, maka dikatakan si A maula B. Maula ini punya hukum sendiri. Maksudnya adalah orang jadi tahu, oh ternyata si B yang bebasin si A dulu. Dan kalau si A ternyata berhasil, dia menjadi kaya raya lalu dia meninggal, tuan mantan majikannya dulu si B mendapatkan warisan. Ya, punya hukum warisan tersendiri di situ. Ini berhubungan dengan masalah poin maula. Juga ada berhubungan dengan masalah ini adalah mukatab, budak yang ingin menebus dirinya. Ada hukum sendiri dalam agama Islam, dia tata dengan rapi. Misal ada seorang budak mengatakan pada majikannya, saya ingin bebas. Apa syaratnya? Misal majikannya bilang, bisa, tapi kamu bayar 10 juta, baru kamu bebas. Lalu budaknya bilang, kalau begitu saya akan cicil, setiap bulan 1 juta, 10 bulan saya bebas. Dan kalau sudah budak mengajukan seperti ini, majikannya nggak boleh nolak, udah, diiyakan saja. Bahkan kata Nabi SAW, 3 orang yang pasti Allah berikan rezeki, nggak ada keraguan di situ. Yang pertama mujahid di jalan Allah, yang kedua mukatab, budak yang berusaha untuk membebaskan dirinya dengan cara menyicil, gitu kan? Dan yang ketiga adalah orang yang menikah karena takut terjerumus dalam zina. Ini dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan rezeki. Dan ini ada hukum sendiri, namanya hukum mukatab. Dan sekian banyak rentetan hukum berhubungan dengan masalah perbudakan ini. Hadits ini menjelaskan kepada kita wasiat yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di akhir hidupnya. Ya, di akhir hidupnya. Tentu ada yang melemahkan hadis ini, dilemahkan dalam arti kata ada hadis memang ada pembicaraan para ulama tentang sanadnya hadis ini, dan memang
Ada hadis yang kuat sekali yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim bahwasanya Nabi SAW meninggal di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau hadis ini menjelaskan Nabi SAW meninggal di lengannya Ali bin Abi Thalib, gitu kan? Maka ada yang menguatkan hadis atau menerima hadis yang pertama tadi atau hadis yang tentang Aisyah, dan ini memang dilemahkan oleh umumnya ulama. Tetapi ada potongan hadis dari hadis ini yang memang sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Seperti misalnya potongan yang mengatakan wasiat Nabi SAW pada saat itu, jagalah solat, zakat, dan budak-budak yang kalian miliki dengan kekuatan tangan kalian, maksudnya dari peperangan, ya, maksudnya dari peperangan. Dan ini sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Begitu juga dengan mempertahankan 2 kalimat syahadat, dan siapa yang mengucapkan akan terharamkan dari api neraka. Ini juga disebutkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih, ya. Kita akan baca sekarang kandungan hadis. Kandungan hadis yang pertama, perintah memelihara solat dan zakat. Dan ini memang wasiat Nabi SAW, terus beliau ingatkan dari mulai sebelum sakit di haji wada, di haji perpisahan. Ya, dikenal dengan haji perpisahan karena Nabi SAW haji pertama kali pada saat itu, dan juga itu haji terakhir beliau di tahun ke-9, ya, dari masa kenabian, tahun ke-10. Ya, pada saat beliau akan meninggal dunia karena pulang dari haji beliau sudah sakit. Kemudian beliau meninggal kurang lebih 3 bulan setelah itu, ya, di bulan Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah Nabi SAW meninggal dunia. Maka di haji itu beliau berikan wasiat yang sangat panjang, ya, agar umat Islam harus jaga sholat, jaga zakat, jaga muamalah dalam rumah tangga suami istri, kemudian juga jaga hubungan baik dengan para budak-budak ini, ya, jaga hubungan baik dengan budak-budak, ya. Dan saya sudah jelaskan tadi definisi budak itu, ya. Karena banyak orang salah faham, mereka anggap pembantu rumah tangga juga budak, keliru, ya, atau pekerja dianggap budak, beda itu, ada hukum berbeda. Ya, ini budak-budak betul-betul orang yang ditemukan tadi di medan perang, kena kalah peperangan, tawanan perang, atau orang yang dibeli di pasar perbudakan. Ya, saya dapat informasi teman-teman kita umat Islam di Myanmar itu yang sekarang lagi mereka bantai, ada pembantaian, itu malah dianggap seperti budak juga, karena siapa yang menebus uang tertentu maka mereka bisa dibebaskan. Ya, saya melihat cuplikan salah satu doktor dari Bahrain, beliau mendatangi penjara di salah satu negara yang dekat dengan Myanmar, kemudian dia berbicara dengan umat Islam di sana. Bagaimana caranya supaya tawanan-tawanan muslim ini dari Myanmar bisa dibebaskan? Kata dia, kalau mau ditebus dengan $1.000 bisa, gitu. Maka dibebaskan. Jadi bukan cuma orang-orang kafir menjadi budak, umat Islam bahkan di zaman sekarang ada dijadikan budak, dan itu sunnahnya kita membebaskan mereka. Bahkan dari 8 golongan penerima zakat, salah satunya adalah pembebasan budak. Ya, kita boleh tebus dengan zakat harta kita supaya mereka bebas dari keterbudakan tersebut. Itu yang pertama tentang masalah perintah memelihara solat dan zakat, dan ini memang Nabi SAW tekankan sekali. Dan kita sudah tahu solat sama zakat selalu dipartnerkan umumnya dalam Al-Quran. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat, selalu begitu. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat sepeninggal Nabi SAW, dikenal dengan mani'uz zakah, ya. Maka Abu Bakar memerangi sambil mengatakan, aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara solat sama zakat. Karena dua ini selalu partner, dan ini juga sesuatu yang ringan. 5 rukun Islam ini tidak ada yang berat, dan orang kalau mengamalkan ini tulus dari hatinya sudah cukup masuk ke dalam surga, sudah dapat tiket ke surga. Syahadat, kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan, mudah juga dipelajari. Ayat-ayat Al-Quran bicara tentang pengenalan Allah, la ilaha illallah, banyak sekali. Hadis-hadis Nabi juga banyak sekali berhubungan dengan masalah ini sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholat, dari 24 jam Allah hanya minta 5 waktu sholat yang wajib, selebihnya sunnah. Kalau kita ambil subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 10 menit saja satu kali sholat, udah cuma 50 menit. Anggap lebih sedikit 60 menit berarti 1 jam. Kita masih ada 23 jam dalam sehari bisa berbuat aktivitas apa saja. Zakat juga begitu, setahun sekali. Itu pun fungsinya membersihkan harta dengan persentase yang sangat kecil, cuma 2,5% dalam setahun. Dan itu juga kalau memenuhi syarat haul dan nisab, masa setahun,
ya, harta tersebut dan juga nisabnya kadar minimal 85 gram emas. Puasa Ramadan setahun sekali. Dari 12 bulan setahun cuma sebulan Allah minta. Dan ini sudah pernah saya berikan gambaran tentang hikmah yang luar biasa. Bagaimana puasa itu kalau kita tanda kutip ya, gambarkan seperti kalau mobil lagi masuk bengkel ya. Jadi badan tubuh kita ini kita pakai selama 11 bulan, 1 bulan istirahat. Gitu kan. 1 bulan itu puasa membersihkan kembali perut kita, membersihkan tubuh kita dari makanan dan minuman, di servis yang bagus, nanti kemudian pakai lagi 11 bulan ke depan. Jadi puasa perlu dengan kesehatan, setahun sekali, dengan keutamaan yang sangat banyak. Diampuni dosa lah, ya. Sebagaimana kita tahu hadis Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan kena keimanan dan mengharapkan pahalanya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Kemudian juga banyak keutamaan-keutamaan yang berhubungan dengan masalah poin itu. Kemudian juga haji, begitu juga haji setahun, bukan setahun, sekali seumur hidup. Selebihnya sunnah. Maka rukun Islam sangat mudah, terutama yang berhubungan dengan masalah solat dan zakat ini, serta tadi sudah kita jelaskan Ramadan, puasa Ramadan dan juga haji. Pernah ada sahabat orang Badui datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, apa kewajiban saya setelah masuk Islam syahadat? Nabi SAW mengatakan, kau dirikan sholat 5 waktu, kemudian kau keluarkan zakat dari hartamu setahun sekali kalau engkau mampu mencapai nisab, kemudian engkau puasa Ramadan setahun sekali, dan engkau haji sekali seumur hidupmu. Maka kata orang itu, lalu apa yang saya dapatkan ya Rasulullah kalau saya kerjakan itu? Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Kata dia, demi Allah saya tidak akan tambah dan kurangi. Lalu orang itu keluar dari masjid. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihat orang ini. Dalam riwayat lain, beruntunglah dia kalau dia jujur. Jadi mudah Islam itu, bukan sesuatu yang sulit, ya. Yang kedua, kandungan hadis yang diambil adalah kewajiban berbuat baik kepada budak dan memenuhi kebutuhan mereka, baik berupa pakaian dan nafkah. Kewajiban memberi makanan kepada orang yang berada di bawah kepemilikan, dan kewajiban mengerjakan sholat yang tidak boleh tinggalkan. Artinya berbuat baik tadi sudah saya bilang ya, masuk dalamnya segala macam hal, menasihati, mendukung, ya, memberi bantuan, apa saja. Intinya, ya, bagaimana kita berbuat baik dengan budak-budak ini. Kemudian yang ketiga, kalimat syahadat menghapus segala dosa. Karena potongan hadis terakhir berbunyi, dan siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia akan terharamkan dari api neraka. Artinya bersihkan dosanya sehingga tidak masuk neraka dan akan masuk ke dalam surga, ya. Dan ini sejalan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, dan Islam dimulai dengan 2 kalimat syahadat. Ya, oleh karena itu kita harus mendalami 2 kalimat ini, memahami tentang makna la ilaha illallah sebenarnya, dan kita jalan di atas prinsip itu. Enggak ada Tuhan, enggak ada tempat bergantung, memohon, takut, cinta kecuali Allah. Yang keempat yang bisa diambil kandungan hadisnya adalah, adapun dalil bahwa kalimat inilah kalimat tauhid, ya. Adanya dalil bahwa kalimat inilah kalimat tauhid. Apabila seseorang meninggal dengan mengucapkan kalimat ini, ia pasti masuk surga. Maksudnya kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalimat yang diucapkan dari lisannya sebelum meninggal, maka dia akan masuk surga kalau dia ucapkan la ilaha illallah. Dan kita tahu teman-teman sekalian, ya, kalau pengucapan kalimat ini hanya akan dimudahkan oleh Allah bagi orang yang memang mengamalkan la ilaha illallah selama hidupnya. Walaupun bapak ibu hafal mati la ilaha illallah dan dibantu talqin atau dibantu ucapkan oleh keluarganya, belum tentu dia bisa ucapkan kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu dasarnya memang berbuat baik dan patuh kepada Allah selama hidupnya, termudahkan dia mengucapkan kalimat ini sebelum meninggal dunia. Yang kelima, terdapat bantahan terhadap anggapan kaum Syiah bahwa Nabi SAW memberi wasiat bahwa kekhilafaan itu menjadi haknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, karena orang-orang Syiah mengatakan semestinya menjadi khalifah setelah Nabi SAW meninggal adalah Ali bin Abi Thalib, dan ini kedustaan. Ya, tidak pernah ada berita seperti ini. Tidak mungkin semua sahabat tidak faham. Ya.
Makanya pernah waktu Nabi SAW mau meninggal, ada riwayat sahih yang lain, pernah Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abbas, ya, ayolah kita menanyakan Nabi SAW, Nabi sudah mau meninggal, siapa yang akan jadi pengganti setelahnya beliau ini? Maka terjadi diskusi antara Ali bin Abi Thalib dan Abbas radhiyallahu anhu. Maka Abbas mengatakan, coba kita ke sana. Begitu tiba di sana, kemudian kata Abbas, andai saja kita sampaikan kepada Nabi SAW, atau Ali bin Abi Thalib yang mengatakan salah satunya, andai saja kita menyampaikan kepada Nabi SAW apakah kita punya hak khilafah setelah beliau meninggal atau tidak. Kemudian Nabi SAW melarangnya, mengatakan tidak ada kerabatku yang akan menjadi khalifah, maka berarti kita terharamkan selamanya. Lebih baik kita nggak usah bilang. Terserah Nabi mau tunjuk siapa ya terserah, gitu kan. Maka akhirnya mereka tidak jadi membicarakan itu kepada Nabi SAW. Kemudian munculnya Abdullah bin Saba, tokoh Syiah, orang Yahudi dari Yaman yang pura-pura masuk Islam. Kemudian dia mengatakan kepada masyarakat di zaman khilafahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau Abu Bakar sama Umar mengambil khilafahnya Ali bin Abi Thalib. Dan ini kedustaan. Maka Utsman bin Affan tangkap dia, dikeluarkan dari Madinah. Kemudian dia membuat gemuruh dengan orang-orang Arab Badui yang masih lemah imannya untuk datang dan mengepung rumahnya Utsman bin Affan, dan akhirnya mereka membunuh Utsman bin Affan. Itu semua gejolak yang dilakukan oleh pembuat fitnah Abdullah bin Saba, pendiri sekte Syiah ini. Kemudian setelah itu di zaman Ali bin Abi Thalib dia masuk lagi, dia mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman mengambil khilafahnya Ali. Maka Ali marah dengan dia. Ali bin Abi Thalib dalam riwayat-riwayat yang masyhur dan sahih, ya, dalam buku-buku sejarah juga dinukil, dia menangkap Abdullah bin Saba. Kemudian dia mengatakan, apakah kau yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Utsman mengambil khilafahku? Dia bilang iya. Kata Ali, saya sendiri nggak pernah bilang itu, nggak pernah ada sahabat Nabi yang bilang itu. Bagaimana bisa kau ngarang-ngarang? Dia mengatakan, ya itu keyakinan saya. Ya. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, kau harus bertaubat, kalau tidak saya akan cambuk kamu 80 derah sebagai sosok orang yang menyebarkan kedustaan. Jadi orang yang penyebar gosip ini, berita dusta, itu kalau dalam Islam, ada pemerintahan Islam, hukumnya ditangkap, dicambuk 80 derah di depan orang-orang supaya kapok, nggak nyebarin sembarangan gosip yang tidak benar gitu. Lalu orang itu mengatakan, saya tidak mau, saya tidak peduli, walaupun saya dicambuk nggak ada masalah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau begitu saya akan bunuh kamu. Kau sudah membangkang terhadap pemerintahan. Dia mengatakan, kalau kau bunuh saya berarti kau adalah Tuhan. Memang dia mau buat fitnah, maka dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi sudah tersebar fitnahnya dia, pemahaman sekte Syiah sudah ada. Dan ini sekaligus membantah, kalaupun hadis ini diterima oleh sebagian ulama hadis, maka berarti pembantahan jelas terhadap pernyataan mereka. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan wasiat Nabi sebelum meninggal adalah mewasiatkan tentang masalah sholat, zakat, berpegang pada 2 kalimat syahadat, dan juga menjaga perlakuan yang baik terhadap para budak. Lalu beliau meninggal pada saat itu. Hadis selanjutnya masih di bab yang sama, nomor 157. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Muhammad bin Sabiq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Israel mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Abu Wa'il, an Abdullah radhiyallahu anhuma, ya Abdullah bin Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ajibu ad-da'iyah wa la taruddul hadiyah wa la tadribul muslimin. Hadis ini tentu sanadnya sahih, artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, penuhilah undangan, jangan menolak hadiah, dan jangan memukul kaum muslimin. Wasiat Nabi SAW di sini ada 3 dalam hadis. Yang pertama, menjawab undangan, dan ini hak seorang muslim. Selama undangan itu bukan berbau maksiat, kita wajib patuh, wajib datangi maksudnya. Misalnya undangan pernikahan, undangan makan, undangan apa saja, selama itu adalah bukan kemaksiatan kepada Allah, wajib kita datangi. Ya, kalau ada maksiat tidak boleh. Ya. Jadi kalau ada laki-laki mengundang khusus perempuan berdua saja makan, haram, tidak boleh. Karena ada khalwat berdua-duaan dan bukan mahram misalnya, ya. Beda kalau suami istri. Atau ada orang mengundang pernikahan tapi penuh dengan kemaksiatan, penyanyi-penyanyi telanjang segala macam, tamu-tamu semuanya pada jauh dari agama, gitu kan. Pelanggaran agama ini tidak usah didatangi, gitu kan. Atau undangan makan, tapi undangan makan itu makanan-makanan haram, nggak jelas
syubhat misalnya, yang undang orang non muslim dan makanannya tidak jelas, ya nggak boleh kita datang. Ya, tapi kalau jelas makanannya nggak ada masalah. Nabi SAW pernah datang menjawab undangan makannya orang Yahudi, tapi jelas mereka menyembelih hewan dan mengetahui kalau Nabi SAW makan kambing, mereka menyembelih kambing, dan sembelihan ahli kitab boleh dimakan. Ya. Yahudi Nasrani dalam surah Al-Maidah ayat 5 boleh dimakan sembelihannya. Maka kalau tidak ada pelanggaran agama dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk menjawab undangan tersebut. Dan kalau tidak bisa kita bahasakan dari awal, maaf saya mungkin tanggal itu nggak bisa, saya nggak bisa datang karena ini kewajiban. Dalam hadis yang lain dikatakan itu kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain, menjawab undangan, menjawab salamnya, kemudian mentashmidkan kalau dia bersin, ya. Kalau orang muslim bersin lalu dia mengatakan alhamdulillah, kita wajib kalau kita dengar mengatakan yarhamkallah. Kalau laki-laki yarhamkillah, kalau perempuan, ya, dia mengatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita wajib mengatakan semoga Allah merahmatimu karena kau bersyukur. Kemudian orang yang bersin mendoa lagi mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah berikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Ini termasuk hak muslim. Mengantar jenazahnya juga termasuk hak muslim, ya. Tapi saksi bahasan kita adalah masalah menjawab undangannya selama undangan tidak berbau kemaksiatan. Kemudian yang kedua, jangan menolak hadiah selama hadiah itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan urusan kemaksiatan. Kalau sogok menyogok nggak dikatakan hadiah, ya. Sogok menyogok itu memberi sesuatu yang dasarnya berharap dibalas dengan sesuatu yang lain, itu bukan hak kita. Dia memberi uang, dia memberi kendaraan, dia memberi rumah dengan harapan dia dapat jabatan tertentu, padahal sebenarnya dia tidak layak untuk mendapatkan jabatan tersebut. Dia membayar untuk memudahkan urusannya, itu nggak boleh. Tetapi kalau seandainya kita punya hak di situ, misal kita masukkan barang dari luar negeri, ditahan oleh teman-teman bea cukai, nggak boleh. Ini contoh saja, ya. Kemudian syaratnya kalau mau keluar barang itu harus datangkan ini misalnya. Lalu kita sudah datangkan semua, ternyata nggak dikeluarkan juga. Ujung-ujungnya harus bayar misalnya. Maka kita bayar, karena itu hak kita. Kalau kita nggak bayar kita nggak bisa ambil, ditahan. Ini bukan sogok menyogok, ya. Karena kita punya hak di situ. Kita ingin mengurus surat-surat yang berhubungan dengan sebagai warga negara, ijazah, akte lahir, SIM, KTP, apa saja. Hak kita sebagai warga negara. Kita mau ambil sekarang, harus kita datang. Tapi ternyata dipersulit, tidak bisa. Kemudian harus bayar sekian dan sekian. Kalau kita bayar tidak masuk dalam sogok menyogok. Karena masalahnya kita punya hak di situ. Kalau kita tidak punya hak di jabatan tertentu lalu kita bayar supaya kita yang lolos proyek tertentu, maka itu semua masuk dalam hal-hal yang haram, ya. Dan tidak masuk dalam masalah hadiah ini. Yang dimaksudnya adalah hadiah secara umum. Hadiah secara umum yang kita berikan kepada orang untuk membangun rasa cinta sesama kaum muslimin, baik itu antara anak sama orang tua sama anak, suami istri, sahabat dengan sahabat, tetangga dengan tetangga. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, tahadu tahabu, saling memberikan hadiahlah kalian akan saling mencintai. Maka ini sunnah Nabi SAW, sering memberikan hadiah. Ada sebagian orang suka terima hadiah tapi tidak mau beri hadiah. Hah? Kenapa antum ketawa? Tahu diri. Suka kalau tetangga kasih makanan tapi tidak pernah kasih orang makanan. Suka kalau temannya kasih hadiah baju, sendal, tapi dia nggak pernah kasih orang lain. Ya, ini sama saja orang melihat orang lain dapat pahala masuk surga, dia sendiri cuma nonton saja. Harusnya dia juga ikut serta di situ. Dan berulang kali saya bahasakan, jangan bakhil, jangan bakhil. Penyakit jiwa ini pelit, kikir. Ada orang luar biasa kikirnya, selalu mau ditraktir, tidak pernah mau traktir. Masuk restoran tunggu temannya siapa yang berdiri duluan nih. Bukannya dia sengaja berdiri untuk bayar, ya. Bakhil, pelit, penyakit jiwa nggak boleh. Dan itu kata Nabi SAW itu. Dan penyakit apa ya yang lebih parah daripada bakhil? Pelit, padahal sebenarnya kita dapat pahala yang besar, gitu kan? Maka di sini teman-teman sekalian, kalau memberi hadiah bagian daripada ibadah dan dianjurkan sekali untuk dilakukan, terutama orang yang menjalin hubungan yang baik antara suami istri, terutama ya, antara orang tua sama anak, kemudian antara sahabat dengan sahabat, tetangga dengan tetangga. Ini termasuk sunnah Nabi alaihissalam. Dan Nabi SAW sendiri menerima hadiah,
selama tidak berhubungan dengan masalah hal-hal yang tidak dibolehkan. Termasuk yang tidak boleh ini teman-teman kalau berhubungan dengan masalah pekerjaan ya. Itu hati-hati. Imam Muslim mengkhususkan bab namanya bab ya tentang hadiah ummal, hadiah pegawai. Jadi kalau kita terikat dengan satu instansi, kemudian kita sudah punya gaji di situ, maka semua yang berhubungan dengan yang diberikan karena instansi itu bukan punya kita, tapi punya instansi tersebut ya. Dan harus dikembalikan kecuali pemilik sendiri instansi mengizinkan itu. Jadi kalau kita kerja misalnya di satu tempat, kemudian kita diperintahkan oleh kantor untuk belanja komputer. Misal kita untuk beli komputer atau handphone untuk kebutuhan kantor atau apalah kebutuhan kantor kita beli. Karena belanjanya banyak sampai 100 juta, sampai sekian banyak, maka dapat diskon. Diskon ini buat perusahaan, bukan buat kita. Ya, nggak ada hubungannya sama kita sama sekali. Apapun hadiahnya, bonus pulpen kah, topi kah, payung, baju kaos, apa saja yang sering dikasih, semua itu punya perusahaan bukan milik kita. Termasuk diskon, ya karena banyak orang yang tanda kutip di sini nakal. Mereka mendapatkan diskon itu lalu dia mengambil diskonnya dan suruh menulis nota tetap dengan harga itu. Atau ada yang lebih parah lagi, akhlaknya lebih buruk lagi. Dia meminta perusahaan untuk menaikkan harga tertentu ya yang jauh daripada harga yang sebenarnya untuk mendapatkan uang-uang haram ini. Wa naudzubillah. Enggak ada manfaatnya teman-teman. Yang kita butuhkan bukan kuantitas tapi kualitas ya. Kalau kita mendapatkan harta yang halal secara kuantitas itu secara kualitas maka itu sangat bagus. Allah berikan keberkahan. Ada orang gajinya 2 juta tapi Masya Allah dia sama 3 anaknya, mertuanya hidup sama dia. Ada orang 50 juta tiap bulan gak cukup-cukup. Karena yang paling penting adalah keberkahan secara kualitasnya. Kalau bisa bergabung keduanya alhamdulillah, secara kuantitas banyak, kualitasnya juga bagus, halal, itu bagus, positif. Tapi kalau nggak bisa maka yang kita pikirkan adalah kualitasnya saja. Itu masalah memberi hadiah. Jangan kita dilarang menolak, terima saja ya. Kemudian yang ketiga, jangan memukul kaum muslimin. Ya. Jadi tidak boleh memukul kaum muslimin. Ada beberapa keadaan dibolehkan tapi itu pihak pemerintah. Kayak misalnya orang berzina, kepergok, maka diserahkan kepada pemerintah. Hukum Islam ini cambuk. Ya, 100 derah kalau belum menikah. Pemabuk dicambuk 40 derah, 40 sampai 80 misalnya. Ya, kemudian pembohong, pendusta, penyebar isu yang tidak benar itu dicambuk 80 derah. Jadi ada cambukan yang dibolehkan. Atau orang tua pada anak yang kata Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun ya, tapi pukulan ini tidak boleh berbekas. Khusus pukulan orang tua kepada anak dan juga suami kepada istri ini tidak boleh yang berbekas ya. Sebagaimana ulama mengatakan darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak boleh berbekas ya. Kata Nabi SAW, menjauhi wajah, jangan menjelek-jelek dan menghina. Itu semua batasan tentang masalah memukul ini ya. Di medan perang pun kalau kita memukul musuh maka pukulan itu adalah pukulan yang memang targetnya untuk mematikan. Misalnya dia mati selesai, nggak ada mutilasi dalam Islam. Tidak boleh membakar. Bahkan kata Nabi SAW, jangan kalian bakar musuh-musuh kalian, karena yang boleh membakar hanya pemilik api itu, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada dalam Islam itu datang berantem tonjok-tonjokan ya, tawuran yang sering terjadi. Ini sayang sekarang anak muda ini. Bukannya yang dijalan adalah ukhuwah antara sekolah ini dengan sekolah itu, prestasi-prestasinya yang diangkat supaya bisa bersaing positif. Ini enggak. Malah sekolah ini dianggap paling berani, sekolah itu yang paling begini dan begitu. Ini salah. Ya, dan ini akhlak yang harus diperbaiki. Lulus daripada bajunya dipilok-pilok, lebih baik disedekahkan kepada orang miskin. Banyak yang butuh, susah beli baju. Dipilok nggak bisa lagi gitu kan. Tapi kan kenang-kenangan Ustaz, apa gunanya kenang-kenangan begitu? Kalau kita mati nanti Allah juga tetap tanya hari kiamat nanti, itu baju kau beli dari rezeki saya kenapa dipilok-pilok? Nggak bisa dipakai lagi. Apa manfaatnya gitu? Nggak ada gunanya. Sedekahkan kepada orang. Ada orang yang kesian susah ya. Ada orang pergi sekolah gantian sama adiknya pakai baju. Kakaknya sekolah pagi, adiknya sekolah sore. Miskin gak ada. Kenapa gak disedekahkan kepada orang? Banyak orang-orang yang butuh masalah itu. Baik, kita masuk hadis selanjutnya. Hadis nomor 158.
juga masih dalam bab yang sama. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Fudail mengabarkan kepada kami dari Mughirah an Ummi Musa an Ali radhiyallahu anhu qala kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum. Dari Ummu Musa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, akhir perkataan Nabi SAW sebelum meninggal adalah dirikanlah solat, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah berkaitan dengan budak-budak kalian. Hadis ini tentu hadis sahih di ghairihi atau dikuatkan dengan hadis yang lain sehingga terkuatkan menjadi hadis yang sahih, ya. Dan perlu digarisbawahi, walaupun buku yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, dalam buku Adab Mufrad ini hadis-hadisnya tidak semuanya sahih. Beda dengan hadis sahih Bukhari. Karena wasiat Nabi SAW berkaitan dengan masalah solat, masalah zakat, dan bermuamalah yang baik dengan budak-budak, ya, bermuamalah yang baik dengan budak-budak. Jadi siapapun mereka, selama memang kita melihat dia adalah memiliki kebutuhan, maka berikanlah, ya. Masuk juga pelajaran sini teman-teman sekalian, berbeda sekali dengan bahasan budak, tapi contoh orang-orang yang susah, karena budak ini dipelajari, dibantu karena susahnya kehidupan mereka, nah, dan mereka terikat, ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, harus keluar izin majikannya dan segala macam hukum yang berhubungan dengan mereka. Maka kita juga ambil pelajaran teman-teman, semua orang susah yang kita temukan maka wajib dibantu walaupun semampunya. Nah, kita banyak sekali peluang masuk surga di Indonesia ini, luar biasa. Balik kanan, balik kiri, banyak orang susah, tapi kita kadang-kadang lewatin saja. Mampir sebentar, berikan sepotong roti, berikan uang 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, berikan air, ya. Kenapa tidak berbagi? Berbagi itu kesempatan. Dari mana kita tahu teman-teman? Mungkin penyakit kita sembuh gara-gara sebotol air yang kita berikan kepada orang miskin yang berdoa, gitu kan? Saya pernah lewat di sebuah tempat, ada bapak sudah sangat tua, mampir di SPBU, kemudian bapak itu jual seperti lontong, ditawarkan di mobil-mobil, sudah sangat tua, mungkin bapak ini umur 80 tahun, ya. Dan kadang-kadang ada orang mobil nggak dibuka kacanya. Kenapa? Apa susahnya beli? Dijual satunya berapa? 3.000 rupiah. Beli dan kita niatkan kebaikan. Subhanallah, saya sempat ambil beberapa plastik, saya kasih duit bapak itu dia angkat tangan, saya lihat sendiri sampai saya terharu, sambil dia berdoa, dia lihat ke arah mobil kami itu, sambil dia berdoa kepada Allah SWT. Dari mana kita tahu teman-teman? Mungkin dengan tangannya yang diangkat orang-orang miskin ini, akhirnya Allah SWT berikan segala hajat kita. Bahkan kata Nabi SAW, innama turzakuna li fukaraikum, kalian diberikan rezeki justru karena orang-orang miskin di antara kalian. Kalau semua orang kaya, kita mau dapat pahala dari mana, gitu kan? Dari sedekah ini, maka kesempatan kita membantu orang lain, berikan apa saja. Dan kata Nabi SAW, dan aku memenuhi hajat saudaraku muslim, walaupun itu hajat kecil saja, satu hajatnya saja, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjidku ini, di Masjid Nabawi selama sebulan, ya. Masjid Nabawi di Madinah itu satu kali sholat 1.000, 5 waktu sholat berarti 5.000. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah dikalikan 25 kali lipat, ada sekitar 125.000 pahala sholat wajib di Madinah yang bisa didapatkan dalam satu hari. Kalau itikaf kan begitu, kita ngikat diri subuh, duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh lagi terus begitu, nggak keluar kecuali darurat. Kalau dikali 1 bulan itu luar biasa, berapa banyak pahala yang didapatkan. Kurang lebih hampir 4 juta pahala yang didapatkan, 3.750.000 pahala didapatkan hanya dengan itikaf di masjid itu. Maksudnya kalau itikaf di Masjid Nabawi tadi. Tapi kita bisa dapatkan dengan memenuhi hajat seorang muslim. Apa saja hajatnya, gembirakan hatinya, ya, tolong yang kita bisa mampu, nasihati, berikan petunjuk, apa saja. Maka itu juga pelajaran yang bisa diambil daripada hadis kita ini. Selanjutnya bab nomor 83 berlawanan dengan judul tadi. Kalau tadi perbuatan baik terhadap budak, sekarang perbuatan buruk terhadap budak. Apa sih ancamannya? Nomor hadisnya 159. Imam Bukhari berkata, Abdullah bin Salih mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muawiyah bin Salih mengabarkan kepadaku dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya, an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu lin-nas nahnu a'rafu bikum minal bawatira bid-dawab qad arafna khiyarakum min shirarikum amma khiyarukum alladhi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu
wa amma shirarukum falladhi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu wa la yu'taqu muharraru. Artinya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, bahwa ia berkata kepada orang-orang, menasihatin orang pada saat itu dari para orang-orang yang ada di sekitarnya, kami lebih mengetahui kondisi kalian daripada para dokter hewan atau kondisi hewan-hewan. Artinya kami lebih faham kondisi kalian sebagai manusia, siapa yang sakit, siapa yang tidak sakit, bahkan lebih faham daripada dokter hewan terhadap hewan itu sendiri. Kami telah mengetahui yang terbaik dari yang jahat di antara kalian. Orang yang baik di antara kalian kaum muslimin adalah yang kebaikannya diharapkan dan keburukannya dijaga. Ya, artinya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang selalu orang berharap dia hadir karena dianggap dia baik. Kalau dia datang dia dermawan, dia baik, dia santun, dia ramah, dia membantu. Itu orang yang terbaik di antara kalian. Dan juga yang keburukannya terjaga. Itu terjemahan dijaga mesti diganti sebenarnya. Terjaga maksudnya ya. Yu'manu syarruhu artinya orang merasa aman dari keburukannya. Karena tidak ada buruknya orang itu. Sehingga orang merasa terjaga. Enggak ada gangguan. Kita subhanallah berteman sama orang baik. Enggak ada sesuatu yang kita khawatir dari dia. Dia enggak akan mencuri, dia enggak akan memukul, dia tidak akan kasar, dia tidak akan menipu karena kebaikannya. Maka kata Abu Darda, itu yang terbaik yang diwasiatkan Nabi SAW kepada kami sehingga kami tahu bagaimana menilai orang itu baik atau tidak. Jadi orang yang baik adalah orang yang diharapkan kebaikannya, artinya orang yang selalu dermawan, selalu baik, selalu nasihatnya santun. Ini semua yang diharapkan ya kebaikannya, dan keburukannya terjaga, artinya tidak akan mengganggu orang lain. Orang merasa aman dari keburukannya. Sedangkan orang yang jahat di antara kalian adalah orang yang kebaikannya tidak diharapkan dan keburukannya tidak dijaga, serta budaknya tidak dibebaskan. Kalau ada orang subhanallah walaupun dia berbuat baik, kita tidak berharap dia berbuat baik karena jahatnya orang itu. Jadi kalau ada orang sering jahat sama kita, kasar setiap hari kalau ngomong, walaupun dia senyum, enggak kita harapkan senyumnya. Dan kalau ada orang jahat sekali atau pelit, kemudian dia mau berbagi, kita enggak perlu terima. Karena biasanya orang yang dermawan selalu memberi yang banyak, ya, sampai melebihi kebutuhan seseorang. Tapi kalau orang yang bakhil, dia berikan sesuatu yang sedikit, mungkin tidak cukup juga bagi orang. Ya, mungkin rotinya besar, semeja ini dia cuma kasih secuil saja. Karena bakhilnya, tidak ada diharapkan. Wah, harapan apa? Ada kan? Dia punya uang banyak, kantongnya banyak, rekeningnya penuh, tapi yang dikeluarkan uang 2.000 dan yang paling kotor lagi. Ya? Orang tidak berharap kebaikannya. Itu orang buruk kata Abu Darda. Begitu juga dengan orang yang tidak bisa terjaga keburukannya. Setiap saat dia bisa berbuat jahat sama kita. Maka ini jelas orang buruk. Begitu saja patokannya. Kemudian juga dia tidak bebaskan budak. Maka tolok ukur orang itu baik salah satunya adalah suka membebaskan budak. Kandungan hadisnya di sini, dalam perkataan beliau terdapat gambaran yang tepat mengenai kriteria baik dan buruknya seseorang. Orang yang senantiasa diharapkan kebaikannya oleh orang lain dan mereka tidak pernah diganggu olehnya, maka dialah manusia terbaik. Sedangkan manusia terburuk adalah orang yang kebaikannya tidak pernah diharapkan dan orang lain tidak aman dari gangguannya. Jadi patokan orang itu baik atau tidak justru dengan seperti tadi kita fahamnya. Baik, hadis selanjutnya nomor 160. Masih di bab yang sama, hadis kedua di sini. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Isam bin Khalid mengabarkan kepada kami, ia berkata Jarir bin Uthman mengabarkan kepada kami dari Ibnu Hani an Abi Umamah radhiyallahu anhu sami'tuhu yaqul al-kanud alladhi yamna'u rifdah wa yanzilu wahdah wa yadribu 'abdah. Abu Umamah radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia berkata, aku mendengarnya berkata, al-kanud atau orang yang mengkufuri nikmat adalah orang yang tidak mau memberi, bepergian sendirian dan memukul budaknya. Ya. Hadis ini mengandung makna mirip tadi dengan yang kita sedang bahas. Sebenarnya saksi bahasan akhir potongan hadis masalah memukul budak. Jadi bukan sifat orang muslim yang suka mukul-mukul itu. Ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, anak-anak pun walaupun boleh dipukul, itu bukan berarti pukulan yang rutin selalu dipukul. Hanya pada waktu tertentu.
Karena kata Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun, pukul mereka di umur 10 tahun. Maksudnya adalah, kalau dari 7 tahun sampai 10 tahun mereka tidak mau sholat, 3 tahun disuruh terus tidak mau sholat, mungkin masih boleh dipukul. Itu pun pukulan yang tidak boleh berbekas. Jadi bukan setiap saat, hanya karena lagi telepon diganggu anaknya sudah dipukul. Hanya karena misalnya anaknya merengek minta makan minum dipukul. Ini semua nggak benar. Ya, ibu-ibu yang suka cubit-cubit anaknya ini, berhenti cubit-cubit ini. Nanti Allah utus juga orang yang mengganggu ibu nanti. Itu kan amanah dari Allah. Main enak saja cubit anaknya sampai nangis-nangis kadang-kadang. Kenapa tega benar ini? Mana perasaannya sebagai manusia? Aneh betul gitu kan? Harusnya kita hati-hati dengan masalah ini. Kata Nabi SAW, Allah menciptakan 100 rahmah. Kasih sayangnya Allah luas. 1 diturunkan di bumi, 99 Allah simpankan buat hambanya hari kiamat. Dan yang 1 itu diantaranya adalah bagaimana kuda mengangkat kakinya supaya tidak menginjak anak yang ada di bawahnya. Luas sekali rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihani yang ada di bumi, yang di langit akan kasihani kalian. Selalu kasihan sama orang, berbagi, jangan kasar, tidak baik gitu kan. Itu yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi tidak boleh memukul orang lain ya. Kita ambil dari saksi bahasan yang terakhir potongan hadis ini adalah memukul budak. Kalau budak saja tidak boleh, apalagi orang bebas ya. Apalagi orang bebas. Saya sudah pernah bilang, siapapun Bapak Ibu sekalian yang ajak Anda berantem, mau ajak berkelahi, ayo pukul, apalah, tinggalkan saja. Biarin dia berantem sama tembok. Jangan dilayani. Kamu pengecut, ya sudah nggak apa-apa. Biarin. Kalau dia menyerang kita, kita bela diri ya iya. Ini enggak, gulung lengan baju, ayo kita berantem, pukul-pukulan, tonjok-tonjok. 1 gigi itu dendanya 10 unta. Ya, kalau ada orang tonjok orang lain giginya jatuh, dia juga harus ditonjok supaya giginya jatuh. Kisos, ya. Kalau enggak dia bayar 1 gigi 10 unta, mahal sekali. Ya. Jadi tidak usah, nggak boleh. Itu bisa dipelajari dalam buku kisos, ya, dalam buku-buku fikih. Saya sudah bahas itu dalam kajian Bulughul Maram. Semestinya harus hati-hati dengan masalah seperti ini. Kemudian kita kembali ke awal hadis ya. Kata Abu Darda adalah al-kanut, orang yang mengkufuri nikmat, yang Allah tidak akan berikan tambahan nikmat kepada dia karena dianggap dia kufur nikmat. Yang pertama adalah tidak mau memberi. Jadi kita harus tahu teman-teman, di setiap nikmat yang Allah kasih ada hak orang lain di situ. Allah berikan kita uang berarti ada haknya orang lain. Allah berikan kita makan ada hak orang lain. Berbagi. Allah berikan kita baju ada hak orang lain. Semua ada hak orang lain. Makin kita memberi, maka makin diberikan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka dengan hamba-hambanya yang dermawan, suka memberi. Maka ini harus difahami. Jangan pelit. Kadang-kadang ada orang kena bakhilnya sampai makanan rusak di rumah. Nggak dibagi-bagi kepada orang. Dia kadang-kadang makan numpuk, ambil piring sampai penuh. Belum tentu dia bisa makan. Ini ciri orang bakhil, takut lauknya habis. Apalagi kadang-kadang di acara perkawinan, bikin malu gitu, numpuk kayak gunung. Ambil ini, ambil itu, ambil, belum tentu dimakan. Ambil sedikit, adabnya. Sampai kata Nabi SAW, makanlah apa yang di depanmu. Ambil yang ada di hadapan kita, santun, sopan, gitu kan. Ini enggak, seperti orang yang ketakutan sendiri. Ambil sembunyi di kantong, takut, enggak dimakan. Ya, kadang-kadang ada orang begitu datang acara, buru-buru ambil banyak-banyak. Kadang-kadang yang punya rumah sudah hitung ini potongan daging 1 orang 1, 2, enggak. Ditaruh di bawah nasi, tutup sama nasi, jadi tidak kelihatan. La haula wala quwata illa billah. Karena biasa kita buat undangan begitu kan, di rumah tempenya udah disiapin, oh ini 50 orang, dilebihkanlah 60. Dia ambil banyak, jadi orang lain tidak dapat. Ya ini nggak boleh sebenarnya semuanya. Nah, jadi dia mesti bisa memberi ini bisa memberikan haknya dia atau dia tidak mengambil haknya orang lain juga, itu termasuk hal yang baik ya. Kemudian bepergian sendiri, ini juga masalah safar ya. Dianjurkan untuk tidak safar sendirian kecuali darurat. Ya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, andai saja seorang musafir mengetahui bahaya apa yang sedang mendampingi dia, kalau dia safar sendiri maka dia tidak akan safar sendirian. Artinya akan sangat terbuka pintu-pintu kemaksiatan ya. Nah, orang safar sendiri itu sangat terbuka pintu maksiat, apalagi ke negara-negara yang bebas ya, ke negara-negara non muslim. Tapi kalau dia ada pasangannya, ada temannya, akan ada tameng yang bisa membuat dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan salah itu.
Makna juga dalam hadis ini adalah orang yang bepergi sendirian nanti akan bakhilnya, pelitnya, nggak mau biayai orang lain sampai akhirnya dia tidak mau membawa orang lain. Padahal sebenarnya bisa dibawa teman yang menemani dia ngobrol, dia biayai, ya, bahkan tolok ukur orang itu setia dalam persahabatan, ya, itu pada saat safar. Pernah ada orang berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, ini sahabat saya nih, ditunjuk seseorang, ini sahabat saya, luar biasa, sangat dekat, sahabat sejati. Kata Umar bin Khattab, kau pernah safar sama dia? Dia bilang belum pernah. Kata Umar, kau belum kenal dia. Orang kalau safar, apalagi perjalanan jauh, kelihatan kan lagi capek, letih. Di situ dilihat orang ini loyal nggak? Loyal dan royal, ya. Dia malah yang berkorban, dia malah yang memberi, dia malah segala macam, ya. Seorang tabi'in pernah memberikan syarat, terkenal sekali dengan keibadahnya. Dia kalau mau pergi jihad, orang-orang pada berebut supaya masuk ke kelompoknya karena dia dikenal dengan mustajab doa, ya, doanya bagus segala macam. Maka dia bilang kalau diajak bergabung, sebentar saya mau bergabung dengan kalian, tapi ada syarat-syarat saya, bisa terima nggak? Mereka bilang apa itu? Dia bilang yang pertama saya yang berinfak buat kalian, nggak boleh ada yang keluarin duit, saya akan bayar semuanya. Yang kedua, nggak boleh ada jadi muadzin kecuali saya. Jadi kalau azan saya yang azan, kalau saya sudah tidak mampu gitu kan. Jadi dia kasih syarat, dia mau berinfak, dia mau kasih semua. Kalau sudah tidak ada, baru orang lain. Jadi saking dermawannya, saking maunya memberikan bantuan kepada orang lain. Itu yang disinggungnya masalah bepergian sendiri punya dua makna tadi saya bilang. Jadi jangan safar sendirian kecuali darurat. Dan yang kedua juga bisa masuk maknanya adalah orang yang bakhil memang tidak mau mengajak orang lain atau membiayai orang lain untuk menemani dia safar. Baru terakhir masalah memukul budak dan sudah kita jelaskan tadi di awal, karena itu saksi bahasan maka saya dahulukan menjelaskan masalah poin tadi. Kandungan hadis kata penulis di sini atau yang mensyarah buku ini, salah satu manusia paling buruk adalah orang yang berkumpul padanya sifat kikir dan akhlak yang buruk. Ini berulang-ulang kita sampaikan, sifat bakhil tidak baik. Sebaliknya teman-teman, orang kalau dermawan, royal, suka memberi, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kata kunci dibukanya rezeki, ya. Hadis selanjutnya 161 kata Imam Bukhari rahimahullah, Hajjaj bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Zaid, dari Sa'id bin Musayyab, Hammad bin Habib dan Humaid Anil Hasan an rajulan amara gulaman lahu an yasnuwa ala ba'irin lah fanama al-gulam faja'a bi syu'latin min narin fa'alqaha fi wajhi fataradda al-gulamu fi bi'r falamma asbaha ata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fara'a alladhi fi wajhihi fa'ataqah. Dari Al-Hasan bahwa seseorang memerintahkan seorang budaknya untuk menimba air sumur guna diberikan kepada untanya. Tapi budak itu ternyata tertidur. Lalu tuannya itu datang dengan bara api dan melemparkannya ke wajah budak itu. Budak itu pun lari ke sumur. Pada pagi harinya dia menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maksudnya si budak ini melihat wajah budak itu, maka Umar pun lalu memerdekakannya. Maksudnya Umar membeli dan memerdekakannya. Hadis ini memberikan pelajaran penting kepada kita bagaimana kita bermuamalah dengan baik. Teman-teman, semua pelayan, ya, masuk dalam ini kita tidak bicara masalah budak sekarang, lebih luas lingkupnya. Semua staf, pelayan, supir kah, pembantu rumah tangga kah, teman-teman yang bantu sebagai staf di kantor kah, semua itu wajib kita berbuat baik dengan mereka, bermuamalah dengan baik, menegur dengan cara yang baik, memberikan haknya dengan cara yang baik. Sampai kata Nabi SAW, andai saja seseorang di antara kalian dibawakan makanan oleh pelayannya, jangan dia suruh pergi sampai dia sudah mengajaknya makan atau dia memberikan haknya karena dia sudah menghidangkannya. Dia akan melihat, seringkali ada pembantu rumah tangga mencuri makanan karena pemilik rumahnya bakhil, ya, pelit, gak pernah mau dikasih makan. Dan saya bingung teman-teman, kenapa orang yang punya pembantu rumah tangga, kamarnya pembantu kecil, kotor, panas, kasurnya sudah 10 tahun, kotor, nggak diganti-ganti, bantalnya kotor, seakan-akan bukan manusia. Nggak boleh dalam Islam ini. Kita disuruh berbuat baik dengan mereka, berikan makanan, bahkan termasuk sunnah Nabi SAW memberikan pakaian yang baik, ya, memberikan pakaian yang baik, gitu kan.
Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah, kepada para pelayan-pelayan kalian, karena sungguhnya mereka orang-orang yang Allah tundukkan untuk memenuhi hajat kalian. Harusnya berbuat baik, senyum, ramah, santun dengan mereka, gitu kan? Karena kalau keadaan ekonomi mereka seperti kita, nggak bakal mau kerja seperti itu. Harusnya kita berbaik, bermuamalah yang baik, dan loyalitas yang terjadi ini membuat juga respon yang sama. Ya? Kita kalau senyum orang senyum, kita kalau ramah orang ramah, kita baik orang baik, kan begitu. Kalau kita mukul ya orang mukul, kita mencaci maki orang mencaci maki, itu sudah sunnatullah. Ya, jarang sekali ada orang yang dipukul kemudian dia tidak membalas. Mungkin dia membalas dengan caranya dia nanti, apakah dengan pukulan juga atau dengan cara dia merusak nama atau apa saja, gitu kan. Makanya harus kita fahami masalah ini. Bermuamalah yang baik dengan orang-orang ini yang sudah Allah tundukkan adalah satu hal yang berhubungan dengan masalah ibadah, dan tidak boleh disia-siakan masalah ini. Di sini Umar bin Khattab memberikan pelajaran penting buat kita semua. Bagaimana seseorang yang sangat kasar pada budaknya, dia suruh budaknya ke sumur ambil air, kasih ke untanya. Ternyata budaknya ini tertidur, gitu kan. Mungkin teman-teman punya pembantu di rumah, kemudian kita suruh buat makanan ini ya, ternyata dia capek, dia tertidur. Ya sudah, biarkan orang tertidur, nggak ada masalah. Jangan dipaksakan, gitu kan. Bangunkan baik-baik, kemudian mungkin masih bisa, atau kalau tidak ya sudah kita kerjakan sendiri sementara dia capek misalnya. Maka Umar bin Khattab melihat orang ini, budak ini waktu lagi disuruh oleh majikannya, dia tertidur. Majikannya marah, ambil percikan api dilempar ke wajahnya, sehingga lukalah. Maka orang ini mengeluh, budak ini mengeluh kepada Umar bin Khattab, lalu Umar membelinya dan membebaskannya. Nah, ini juga pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, muamalah yang baik dengan para pegawai, orang yang Allah tundukkan ya di bawah naungan kita. Itu ada pembantu Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini mengatakan, aku menjadi pembantu di rumah Nabi SAW selama 10 tahun. 10 tahun jadi pembantu di rumah Nabi SAW, dari 9 tahun sampai 19 tahun. Ibunya Anas bin Malik ini yang membawa Anas, mengatakan, ya Rasulullah, jadikan anakku ini sebagai pembantumu, dan biar melayani kebutuhannya. Maka tinggallah dia, dan memang hikmahnya luar biasa. Dia jadi banyak belajar hadis Nabi SAW dan menjadi perawi hadis yang sangat banyak. Dia mengatakan, satu waktu pernah Nabi SAW menyuruh aku untuk membeli hajat beliau, karena masih kecil, 9 atau 10 tahun di awal-awal bekerja. Dia bilang, saya pun keluar dari rumah Nabi SAW menuju ke pasar, tapi ternyata di lapangan luas di dekat masjid, ya, itu ada anak-anak yang sebaya dengan aku lagi bermain-main. Maka aku pun lupa hajat Nabi, ikut main-main, gitu kan. Kira-kira teman-teman, kalau kita belum faham agama, apa yang dilakukan oleh orang-orang kadang-kadang? Pembantunya disuruh lalu lupa, atau pembantunya masih terima telepon, mungkin dia sudah ngamuk-ngamuk diberhentikan. Nabi SAW mendekati Anas, lalu kata Anas bin Malik, aku mendengarkan ada suara di belakangku mengatakan, wahai Unais. Namanya dia Anas, dipanggil Unais. Jadi ada dalam bahasa Arab namanya ismu tasghir, mengecilkan nama untuk panggilan sayang. Kalau Anas dipanggil Unais, maka Nabi SAW panggil wahai Unais, maksudnya panggilan sayang, seperti mengatakan hai Anasku yang sayang, gitu ya. Anak mengatakan itu. Tidakkah? Maka aku pun kaget karena mendengar itu Nabi SAW, suara Nabi. Maka aku ketakutan. Ternyata Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau menyelesaikan hajatku dulu, baru kemudian kamu main, gitulah. Begitu saja Nabi SAW bermuamalah. Akhirnya orang-orang pada loyal dengan Nabi SAW karena muamalah yang baik. Pernah ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, berapa kali kami harus maafkan ya pembantu kami? Nabi SAW diam. Dia ulangi lagi, ya Rasulullah, berapa kali kami harus maafkan pembantu kami? Nabi diam. 3 kali. Sampai setelah 3 kali baru Nabi SAW mengatakan, turun wahyu menyampaikan, maafkan pembantu kalian walaupun sampai ya 10 kali. Ya, atau 7 kali atau 10 kali, dalam riwayat dikatakan begitu. Walaupun sampai 70 kali dalam sehari. Bukan 7 atau 10, walaupun sampai 70 kali dalam sehari. Maksudnya kalau kesalahan-kesalahan itu hanya masalah teknis ya, terlambat sedikit buat makanan, terlambat sedikit urus anak, terlambat, itu semua nggak ada masalah. Tertidur, orang masuk kamar mandi, masih ada hajat, ya sudah, itu kan, nggak ada masalah. Tapi kalau pelanggaran-pelanggaran fatal, maaf, misal pelecehan seksual lah, atau apalah pelanggaran agama yang fatal, yang memasukkan lawan jenis ke rumah, itu lain, itu berbeda. Kita tidak bicara poin itu. Kita bicara masalah teknis lapangan yang memang dasarnya masih bisa kita toleransi masalah itu, ya. Maka itu semua dianjurkan agar
kita bermuamalah yang baik dengan orang-orang ini. Allahu a'lam. Baik, itu saja karena sudah 10:30, saya harus ada taklim di tempat lain lagi. Semoga bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.